Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Saudara pengurusi, saudara pimpinan, hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siri tafsir maudhu'i dapat memasuki siri yang ke-17. Dengan membawa tajuk seperti yang diminta oleh penganjur Tamrin, konflik Islamis sekularis, perspektif Qur'ani. Orang-orang yang seangkatan dengan saya barangkali ingat bahwa tajuk sekularisme ini telah saya bicarakan sekitar 25 tahun yang lalu. Dan barangkali itulah pembicaraan agak serius dalam bahasa Melayu yang pertama di Malaysia. Buktinya ketika itu saya gagal mendapatkan rujukan dalam bahasa Melayu. Itu di Malaysia. Tapi sebenarnya di Indonesia sudah sekitar 25 tahun sebelumnya orang berbicara mengenai sekularisme. Dan dalam penelitian saya, orang rantau ini yang pertama mengupas sekularisme secara ilmiah ialah almarhum Bapak Muhammad Nasir. Saya tidak menyangka bahwa sesudah 25 tahun ini tajuk ini masih perlu dibicarakan lagi. Saya kira sudah tak ada lagi sekularis di Malaysia ini. Rupanya mengikut pengamatan saudara-saudara masih ada lagi. Jadi catatan mengenai sekularisme yang saya sebut tadi termuat dalam sebuah buku kecil yang saya tulis dan diterbitkan dalam tahun 70-an yang bertajuk Kebangkitan Umat, diterbitkan oleh Yayasan Dakwah. Saya coba mencari-carinya tapi tak jumpa. Saya tak tahu apakah saya masih punya buku itu atau tidak. Sebelum memasuki persoalan konflik, mungkin lebih dahulu kita perlu menyegarkan ingatan kita tentang apa yang dikatakan sekularisme. Yang ketika mula-mula saya sebut tahun 70-an itu banyak orang terperanjat lalu menyebutnya dengan berbagai cara. Ada yang sebut sekular dan ada juga yang tersasul sekolah. Sekularisme seringkali ditanggapi secara mudah sebagai pemisahan agama dari negara. Sementara penelusuran sejarah sekularisasi pula selalu merujuk era zaman atau era selepas zaman pertengahan, Middle Ages di Barat, apabila politik dan berbagai aspek kehidupan duniawi lainnya mulai terlepas dari kawalan gereja. Namun fenomena sekularistik yang menggunakan pelbagai nama pada hakikatnya sudah wujud jauh lebih lama dari itu. Pendeknya, yang namanya sekularisme itu sudah terlalu lama, sudah wujud di zaman Rom, zaman Greek, cuma tidak memakai nama sekularisme. Sekularisme sebenarnya lebih dari sekedar pemisahan agama dari negara. Itu hanyalah jelmaan sosiopolitiknya.
Lebih dari itu, sekularisme adalah suatu pandangan sarwa. Saya perkenalkan istilah pandangan sarwa untuk worldview atau Weltanschauung. Sarwa maknanya universe, sarwa jagat. Karena itu dalam tulisan klasik kita sebut Rabbil Alamin diterjemahkan sebagai Tuhan seru sekian alam. Saya pikir salah baca, bukan Tuhan seru sekian alam, tapi Tuhan sarwa sekian alam. Tuhan seru sekian alam ini semua baru. Al-alamin itulah sarwa alam, sarwa jagat. Sekularisme sebagai suatu pandangan sarwa, yakni worldview atau Weltanschauung. Meminjam istilah Profesor Said Nagib Al-Atas, sekularisme adalah faham kesini di sinian. Itu istilah ciptaan beliau yang saya pinjam mentah. Kesini di sinian, gabungan dua kalimat kini dan di sini, yaitu penumpuan pada waktu zaman sekarang dan penumpuan pada ruang kehidupan duniawi di sini. Bagi manusia sekularis tidak ada nanti hari akhirat dan tidak ada sana kehidupan ukhrawi, atau sekurang-kurangnya tidak mempedulikannya. Menurut mereka yang wujud hanya alam fisikal ini, dan dengan demikian mereka menolak realiti metafisik. Mereka menolak hakikat-hakikat ma wara at-tabi'ah. Worldview seperti itu jelas sempit dan terbatas, sekedar nazrah atau pandangan indrawi terhadap al-kaun atau alam fisikal. Ini bertentangan dengan worldview Islami yang meliputi segala kewujudan, alam syahadah dan alam ghaib, alam tabi'i dan alam metafizik yang dapat dilihat dengan mata indrawi dan tampak pada pandangan akali nurani. Karena itulah Profesor Al-Atas mendefinisikan worldview Islami itu sebagai ru'yatul Islam lil wujud. Setakat yang saya teliti, mungkin inilah definisi yang paling acceptable, yang paling dapat diterima tentang apa yang namanya pandangan sarwa Islam atau Islamic worldview. Digunakan istilah ru'yah dan bukan nazrah, karena ru'yah dirasakan lebih meliputi, karena ia tidak cuma membawa makna pandangan mata kasar, tapi juga pandangan mata batin. Dan bukan lil kaun, bukan universe dalam arti alam fisikal, tapi al wujud, segala yang wujud, baik alam syahadah maupun alam ghaib. Begitulah yang disebut worldview Islam. Dan lebih tidak jelas lagi kalau digunakan istilah tasawur Islami. Karena itu untuk waktu ini saya pakai definisi Al-Atas bahwa Islamic worldview itu adalah ru'yatul Islam lil wujud. Mentaliti sekular memang selamanya dicirikan oleh obsesi yang melampau-lampau terhadap al-hayatud dunia, kehidupan duniawi yang secara harfi dapat diterjemahkan sebagai kehidupan yang dekat. Ad-dunya dari perkataan dunu yang berarti dekat, yang sekarang ini. Mereka adalah golongan yang mabuk dunia sehingga hilang kesadaran terhadap risiko ukhrawi, tidak tahu arti dosa dan tidak takut siksa neraka. Mereka inilah yang diliputi oleh ayat dalam surah Al-Insan yang biasanya dibaca orang setiap pagi Jumat
berjamaah setiap subuh di mana. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka menyukai kehidupan dunia yang dekat dan cepat, dan mereka tidak mempedulikan hari akhir yang berat, yawman thaqila, hari yang berat. Sayyid Qutb ketika merenung ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang menyukai kehidupan yang dekat ini adalah orang-orang yang punya pandangan, keinginan, dan cita-cita yang singkat, yang tenggelam dalam pencarian atau pengejaran kehidupan duniawi yang cepat, tapi hakikatnya sangat sedikit, mata'un qalil, dan melupakan hari yang lebih penting, yauman thaqila, hari yang berat, berat risikonya, berat natijahnya, dan berat timbangannya dari segi hakikat. Mereka adalah mewakili golongan yang tidak pun mampu untuk melihat apa yang baik buat diri mereka sendiri. Kegagalan memilih apa yang baik untuk dirinya sendiri, itulah yang menyebabkan mereka memilih al-ajilah, memilih yang cepat dan dekat, yang sementara, dengan mengabaikan yang lebih penting, yang lebih abadi, yaitu habuan ukhrawi. Kelompok sekularis seperti itulah juga yang disebut dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Surah Ar-Rum ayat 7. Mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia, sedang tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Artinya yang mereka ketahui hanya aspek, hanya dimensi luaran dari kehidupan duniawi. Maknanya bukan pun kehidupan duniawi itu sendiri secara utuh dan menyeluruh, hanya aspek luarannya saja, bukan aspek dalaman dan hakikatnya. Wahbah Az-Zukhaili ketika menafsirkan ayat ini mengatakan tentang kebanyakan manusia yang hanya mempunyai ilmun zahiriyun fid dunya, lahum ilmun zahiriyun fid dunya wa ulumuhal maddiyah katadbir syu'unil ma'isyah wa tahsilil amwal wal makasib min tijaratin wa zira'atin wa sina'atin wa ghairiha. Orang-orang yang hanya mengetahui ilmu zahir yang disebut sebagai ilmu pengurusan dunia, tentang mencari untung, menerusi pertanian, perdagangan dan sebagainya, walakinnahum ghafiluna an umurid dini wal akhirah, tapi mereka lalai, tidak tahu dan dangkal tentang hal-hal keagamaan dan keakhiratan. Karena itu mereka tidak berbuat apa-apa untuk kehidupan akhirat. Ilmu mereka terbatas hanya di dunia. Zahiran minal hayatid dunya, aspek luaran dari kehidupan dunia. Wa ilmuhum munhasirun fid dunya bal la ya'lamuna dunya ala haqiqatiha. Malah tidak pun tahu tentang dunia, tentang hakikat dunia itu sendiri. Yang dia tahu aspek luaran yang tampak pada mata kasar, itu saja. Yang mereka tahu hanya aspek lahirnya, keseronokannya, dan mereka tidak tahu tentang batinnya, tentang hakikatnya.
tentang rahasia-rahasianya, tentang hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, tentang penderitaan dan kesengsaraannya. Az-Zamakhsyari pula mengatakan, apabila Tuhan mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka ini hanya tahu aspek lahiriah dari kehidupan dunia, implikasinya ialah bahwa dunia punya dimensi lahir dan dimensi batin. Anna lid dunya zahiran wa batina. Dunia ini punya dimensi lahir dan dimensi batin. Fadhahiruha ma ya'rifuhu al-juhal min at-tamattu' bi zakharifiha wa lahir itu dan batin atau hakikat kehidupan dunia ini ialah sebagai perantaraan, sebagai persinggahan ke akhirat, di mana orang perlu mencari bekalan yang secukupnya dengan amal yang saleh. Demikian disebut oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Sementara Sayyid Qutb dalam kupasannya tentang ayat ya'lamuna zahiran minal hayati dunya ini menyebut bahwa orang-orang yang dimaksudkan ini meskipun tampak seperti ilmuwan, walau bada fi zahiri annahum ulama, walaupun tampak lahirnya mereka ini orang-orang terpelajar dan nampak seperti tahu banyak perkara, tetapi pada hakikatnya mereka ini hanya menguasai ilmu secara dangkal, ilmu yang hanya menyentuh dimensi lahir dari kehidupan dunia dan tidak mengetahui dan tidak menguasai hal-hal yang lebih mendalam dari itu di sebalik kehidupan duniawi yang tampak itu. Dan ini adalah suatu kesempitan ilmu, karena zahirud dunya mahdudun shaghir, aspek lahiriah dari kehidupan dunia itu sangatlah terbatas dan sangat kecil, walaupun dirasakan sangat luas oleh manusia. Malah kehidupan duniawi ini sendiri adalah bahagian kecil dari seluruh kewujudan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudiannya disebut di ujung ayat ini, wahum anil akhirati hum ghafilun, sedang tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Ayat tentang kelalaian terhadap hari akhirat itu perlu diberi catatan, karena ia mengisyaratkan sesuatu yang sangat penting dan implikasinya sangat besar. Karena pengabaian terhadap akhirat akan menjadikan seluruh penilaian, pendirian, pandangan, sikap seseorang rusak. Rosaknya pendirian dan sikap seseorang banyak ditentukan oleh ini, ghaflah terhadap akhirah, kecuaian dan kelalaian dan sikap tak peduli akhirat. Sikap tak peduli akhirat itu yang menjadikan orang bersikap semaunya, bertindak seenaknya, melayani orang mengikut kepentingan dirinya. Jadi kayu ukurnya, penilaiannya
pandangannya rusak apabila berlaku ghaflah terhadap akhirat, kelalaian terhadap akhirat. Antara seorang muslim yang sadar tentang akhirat, yang prihatin tentang akhirat, dengan seorang sekularis yang mabuk dunia tadi, tidak akan bertemu dalam apa jua persoalan. Pandangan mereka, sikap mereka terhadap segala sesuatu tidak akan sama. Bila dua jenis manusia ini ditemukan untuk menyikapi sesuatu isu, pasti mereka akan berbeda sikap dan pandangan. Ya, ambillah isu apapun dan tanyalah dua jenis manusia ini, mereka pasti berbeda pendapat dan berbeda sikap. Kenapa berbeda? Karena soal yang satu sangat prihatin dengan kehidupan ukhrawi, yang satu tak peduli kehidupan ukhrawi. Jadi ayat wahum anil akhirati hum, ya? Wahum anil akhirati hum ghafilun itu punya implikasi yang sangat besar dan jauh dalam pembentukan sikap dan pendirian. Dalam melihat katakanlah kuasa, seorang sekularis yang tak peduli akhirat dengan seorang mukmin yang sangat concern dengan akhirat punya pandangan yang sangat berbeda tentang kuasa. Yang satu menganggapnya sebagai suatu peluang, keemasan, kesempatan, gelema. Yang satu melihatnya sebagai amanah, berat yang sangat menakutkan. Orang seperti Umar ibn Abdul Aziz yang sangat concern dengan kehidupan ukhrawi, yang sangat prihatin dengan kehidupan ukhrawi, sebaik diangkat menjadi khalifah, dia letak balik jawatan itu. Udah diterima, dia merasa tak kena cara pelantikan dan pengangkatan begini ini. Dia letak, sekarang pilihlah siapa yang kamu nak. Tapi oleh karena dia memang orang baik, maka rakyat sepakat mengangkatnya semula. Kami tak mau orang lain, tak nampak orang lain, hanya Anda saja. Dan dia sangat takut dengan risiko ukhrawi. Karena itulah maka dikatakan bahwa ketika dia sakit, diranjang maut, beliau diganggu oleh ayat, ya, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ayat inilah yang menghantuinya di ranjang mautnya itu, bahwa kehidupan ukhrawi yang penuh nikmat dan penuh kesenangan dan penuh dengan kemeriahan itu tidak untuk sebarang orang. Ia hanya untuk orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardi, orang yang tak mengejar ketinggian duniawi, yang tak mengejar pangkat dan tak mengejar kedudukan, dan tidak membuat kerusakan. Dia merasa dia tidak qualified. Kalau surga itu untuk mereka itu, bagaimana aku yang sudah menduduki tempat tinggi ini? Nah, itu orang yang tahu tentangnya, orang yang tidak ghaflah, orang yang tidak cuai dan lalai dengan ukhrawi. Begitu sikapnya terhadap kekuasaan. Tapi orang yang tidak tahu dan tak peduli akhirat, sekularis, ya, yang mabuk dunia, mana pernah dia punya perasaan begitu? Mana mau sudah diangkat letak balik? Belum diangkat lagi sudah beritahu orang lain jangan coba. Nah, ambil itu aku punya. Aku tempah siang-siang. Begitulah maksudnya kalau ayat ini hendak direnung dengan mendalam tentang implikasi yang jauh dan mendalam dalam membentuk sikap seseorang.
Ayat tersebut, ayat Ar-Rum nomor 7 itu sekaligus mengisyaratkan hakikat epistemologi sekuler yang membataskan ilmu hanya dalam daerah saintifik empiris. Yang diakui sebagai kebenaran hanya kebenaran saintifik yang sifatnya sementara, relatif dan berubah-ubah. Dalam falsafah keilmuan sekuler, tidak ada ilmu wahyu atau kebenaran ilmu yang bersifat ketuhanan, kudus dan sacred. Kalau sesuatu itu tak dapat dibuktikan secara empirical, maka ditolaklah. Iya. Kebenaran hanya kebenaran saintifik. Kebenaran dari wahyu tidak ada begitu. Dan inilah pertentangannya dengan Islam yang melihat bahwa kebenaran itu bersumber dari Tuhan. Al-haqqu min rabbik, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhan. Sumber kebenaran adalah Tuhan sendiri. Yang terpancar dari nama Tuhan, Al-Haq. Dalam tamadun sekuler, ilmu telah mengalami disakralisasi sepenuhnya. Maknanya disakralisasi itu kehilangan nilai-nilai kudus. Jadi profan, manden, keduniaan semata. Itu maksud disakralisasi itu. Berbeda daripada tamadun Islam dengan tradisi keilmuannya yang dilandasi asas-asas kesakralan. Sumber ilmu adalah Tuhan yang Maha Alim. Ilmu yang diperoleh oleh manusia adalah bersumber dari Tuhan yang bersifat alim. Tuhanlah yang memberikan ilmu. Al-asma, 'allama Adam al-asma, nama-nama dan simbol-simbol kepada Adam alaihissalam. Bila Tuhan menyebut wa 'allama Adam al-asma, Tuhan mengajar Adam dengan nama-nama. Maksudnya Adam dilatih dan diberitahu, diajar agar dapat menangkap makna simbol-simbol. Nama, bukankah nama itu simbol? Sebenarnya Abdul Hadi itu kan simbol kepada seorang manusia yang begitu wujudnya. Jadi sebut saja Abdul Hadi, cukup, tak payah bawa orangnya. Orang sudah dapat menggambarkan, yang dimaksudkan ialah orang itu. Kita tak payah bawa kemana-mana. Kalau sekedar nak memberikan paham, angka-angka adalah simbol-simbol. Angka 1, 2, 3, 4 kan simbol. Jadi tak payah bawa. Kalau 10 itu tak bawa, tak usah bawa semua ke 10-10-nya itu. Tulis saja 10. Itu orang tahulah jumlahnya. Tak payah bawa dan tunjuk semuanya. Jadi simbol-simbol. Maknanya Tuhan diajar tentang segala yang bersifat konseptual. Adam diajar memahami segala yang bersifat abstrak, konseptual dan simbolik. Yang makhluk lain tak diajar begitu. Makhluk lain tidak mengalami proses ta'lim al-asma ini. Sebut makhluk apapun selain manusia, mana dia tahu simbol-simbol ini semua? Coba tangkap seekor lembu yang berkeliaran di rumah saya, di depan rumah saya itu. Tanya dia, kenal Abdul Hadi? Mana dia tahu? Kenal Presiden Abim? Mana dia tahu? Kan itu simbol. Karena itu saya tak tulis, walaupun selalu diceroboh lembu, saya tak tulis di depan pagar rumah saya itu
lembu dilarang masuk. Tidak ada gunanya, dia tidak dapat menangkap simbol-simbol. Tulisan kan simbol-simbol. Karena dia tidak termasuk keturunan Adam. Jadi Tuhan yang mengajar, maknanya tugas taklim itu, peranan taklim memberikan ilmu itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dari situlah letaknya kesakralan ilmu-ilmu Islam itu, karena ia adalah pemberian Tuhan, bukan cuma pencarian manusia sendiri. Dia jugalah yang memberikan hikmah kepada setiap. Dialah yang mengajar dengan pena, memberikan ilmu kepada manusia tentang apa yang tidak diketahui. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajar dengan pena, memberikan ilmu kepada manusia tentang apa yang tidak diketahui. Sekali lagi, ayat ini menekankan tentang peranan Tuhan memberikan ilmu, mengajar ilmu kepada manusia. Maksudnya ilmu itu bersumber dari Tuhan sendiri, seperti disebut dalam surah Al-Alaq ayat 4 hingga 5, yang menekankan tentang masdarut ta'lim, tentang sumber pembelajaran, sumber pengilmuan, yaitu Allah sendiri. Inna masdarahu huwa Allah, minhu yajtamid al-insan kullama alim wa kullama ya'lam wa kullu ma yuftahu lahu min asrari hadzal wujud wa min asrari hadhihi al-hayah wa min asrari nafsihi fahuwa min hunak min dhalikal masdaril wahid alladhi laysa hunaka siwah. Apapun yang dia tahu tentang rahasia kewujudan ini, rahasia kehidupan, rahasia dirinya, semuanya bersumber dari sana, dari sumber yang esa, yang tidak ada sumber lain selainnya. Karena itulah kita kalau berdoa, kita minta kepada Allah agar menambah ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Tuhan, tambahkan ilmuku. Jadi kita minta dari sumber Tuhan. Karena itulah menjadi amalan Rasulullah SAW setiap kali bangun tidur malam. Seperti yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Idza istayqadha min al-lail qala la ilaha illa anta subhanak Allahumma astaghfiru li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Menurut Aisyah, setiap kali Rasulullah SAW terjaga malam, tidak seperti kita terjaga siang dah. Dia terjaga masih malam. Kita terjaga udah siang. Apa nak didoakan, malaikat dah berkira. Bila Rasulullah terjaga malam, maka setiap kali terjaga itu yang disebut ialah la ilaha illa anta subhanak Allahumma astaghfiru li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilman. Ya Tuhan, tambahkan ilmu. Jadi bila nak minta tambah, mintanya kepada Allah, karena Allah itu sumber ilmu. Selain itu, dia jugalah yang memberikan. Dia jugalah yang memberikan hikmah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-Baqarah 269.
yu'til hikmata man yasha, dia memberikan hikmah. Para mufassirin menyebut al-hikmah di situ maknanya al-ilm wal Quran, ilmu dan Al-Quran kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang diberi oleh Tuhan dengan hikmah, wa man yu'tal hikmah, siapa yang memberi ini? Tuhan yang beri. Tuhan, ilmu itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau yang namanya ilmu, kalau yang namanya spekulasi, gosip, itu bukan pemberian Tuhan. Itu propaganda media yang sekarang diboikot orang. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, sesiapa yang diberi hikmah sesungguhnya dia telah diberi sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang kebaikan yang sangat banyak. Saya mengajak saudara sekalian, selain merenung ayat yu'til hikmah, bahwa Tuhan yang memberikan hikmah. Hikmah itu datang dari Tuhan. Ilmu dan kefahaman tentang Al-Quran itu pemberian Tuhan. Saya mengajak Anda merenung ayat selepasnya, bahwa sesiapa yang diberi hikmah, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, barang sesiapa yang telah diberi hikmah sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Karena itulah para hukama ada yang mengatakan, man u'tiyal ilm wal Qur'an yang bagi an ya'rifa nafsahu wa la yatawadha li ahli dunya li dunyahum, fa innama u'tiya afdala ma u'tiya ashabud dunya, lianna Allah Ta'ala samma dunya mata'an qalilan faqala mata'ud dunya qalil wa samma al-ilma wal Qur'an khairan katsira. Para hukama mengingatkan agar orang-orang yang telah mendapat hikmah, mendapat ilmu dan kefahaman Al-Quran ini tahu diri, tahu harga diri, tahu nilai diri, tahu menempatkan diri, dan tahu bawa diri. Maksudnya, jangan dia merendah, jangan dia merendah di hadapan orang-orang yang disebut sebagai ahlud dunia. Jangan merendah kepada orang-orang yang hanya punya kelebihan duniawi, orang kaya, orang berpangkat, orang berkuasa. Maksudnya para ilmuwan jangan tunduk kepada hartawan, kepada jutawan, kepada apa lagi, kuasawan. Dia harus tahu, orang-orang ilmu harus tahu dia memperoleh dari Tuhan sesuatu yang lebih besar dari yang diperoleh oleh ahlu dunia. Yang dimilikinya itu, yang diperoleh dari Tuhan, yang berupa hikmah, yang berupa ilmu dan kefahaman Al-Quran itu lebih besar nilainya, lebih tinggi nilainya berbanding dengan juta-juta yang dimiliki oleh seorang jutawan. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala samad dunya mata'an qalilan. Karena Allah menamakan kehidupan dunia ini, kehidupan dunia seisinya ini mata'an qalilan, mata'an qalil, keseronokan yang sedikit. Tetapi
tentang ilmu, tentang Al-Quran, tentang hikmah. Tuhan menyebut khairan katsir, kebaikan yang banyak. Jadi adalah suatu ketololan kalau ilmuwan merendah dan menghina diri di hadapan ahlul dunia. Barangkali yang dimilikinya itu bukan ilmu. Dia tak memiliki ilmu sebenarnya dia. Jadi bak kata orang Perak, ya, orang Codik ni jangan ngendin-ngendin. Jangan ngendin-ngendin orang kaya. Tahu ngendin? Orang ni tak tahu ni. Ha? Kata. Lagi pun tak faham. Tapi para penyokong penghapusan baku tentu akan menerima istilah-istilah seperti itu. Dan akhirnya penciptaan makhluk itu sendiri adalah untuk mengenal Allah. Seperti disebut dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Aku adalah khazanah tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Demikianlah eratnya pertautan tradisi keilmuan dengan ketuhanan. Inilah yang menjadikan ilmu dalam tamadun Islam bersifat sakral, kudus atau sacred. Ilmu yang telah mengalami proses disakralisasi tidak lagi dapat berfungsi meningkatkan iman dan takwa, atau mengangkat derajat keinsanan dan mendekatkannya kepada Yang Maha Esa. Sebaliknya, ilmu hanya bersifat utilitarian dan instrumental sepenuhnya. Di ilmu dalam tamadun sekuler sifatnya utilitarian, instrumental. Maksudnya ilmu yang hanya berguna untuk cari duit, ilmu cari makan, titik. Ilmu seperti itulah yang ditekankan dalam masyarakat perindustrian sekuler khususnya. Memang dalam sejarah pertumbuhan di Barat, sejak awal lagi sektor perindustrian telah diasaskan di atas dasar sekuler. Maksudnya, ia bebas dari sebarang kawalan keagamaan. Dengan demikian, agama tidak relevan, moral tidak penting. Yang penting hanya skill, keterampilan, atau kemahiran. Dalam masyarakat perindustrian modern sekuler, yang penting Anda punya skill, punya keterampilan. Punya keterampilan Anda hidup, walaupun tak bermoral, walaupun tidak beragama. Ilmu seperti itulah yang didebat dan ditolak oleh yang tadi saya sebut. Orang pertama rantau ini mendebat sekularisme secara ilmiah, yaitu Muhammad Nasir, yang menolak ilmu yang telah dipisahkan dari moral. Ilmu itu yang menjadi matlamat, knowledge for the sake of knowledge. Bagi kaum sekularis, nilai-nilai hidup adalah serba relatif dan sementara. Kita pindah kepada persoalan nilai. Nilai-nilai hidup serba relatif dan sementara. Ia tidak lahir dari sumber yang khusus, ia tidak lahir dari sumber yang kudus atau sakral seperti agama, tetapi semata-mata bikinan manusia sendiri, berdasarkan kepentingan yang berubah-ubah. Dengan demikian, nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, kasih sayang, kejujuran, dan lain-lainnya tidak dihormati secara konsisten, tetapi hanya dilihat sebagai sesuatu yang bersifat pragmatik dan utilitarian. Dengan ungkapan lain, persoalan nilai adalah sepenuhnya persoalan untung rugi duniawi semata-mata. Atas perkiraan untung rugi itulah nilai-nilai tersebut dihormati
atau dikhianati tanpa rasa takut terhadap sanksi atau risiko ukhrawinya. Inilah hakikat yang tersirat di sebalik ungkapan whatever works must be regarded as true. Whatever works, apapun yang menjadi, apapun yang berhasil, apapun yang boleh bawa untung, itu dianggap betul. Berbeda dari Islam yang menjadikan agama sebagai sumber nilai, bukan bikinan sendiri, sumber nilai. Agama adalah sumber nilai. Mengapa kita menganggap sesuatu itu penting? Karena agama mengajarkan bahwa ia penting. Kenapa kita melihat sesuatu itu sebagai buruk? Karena agama mengajarkan kita itu buruk, bukan bikinan sendiri. Dan sekali agama mengatakan ia buruk, maka buruklah selamanya dan buruklah di mana-mana. Dan sekali agama mengajarkan ia baik, maka baiklah ia bila-bila pun dan di mana-mana pun. Dan tanggung jawab mendaulatkan nilai-nilai ini tidak berasas kepada perkiraan untung rugi pribadi. Dalam masyarakat sekuler, nilai moral itu ditentukan oleh untung rugi duniawi. Kita junjung suatu nilai selama ia memberikan keuntungan pribadi. Kalau tak menguntungkan, langgar saja. Bersikap adil lah. Selagi adil itu menguntungkan. Kalau dah adil tidak menguntungkan, langgar aja keadilan itu. Nah, itu kan sikap sekularistik terhadap nilai. Tapi dalam Islam, qulil haqqa walau ala nafsik. Berkata benarlah, walaupun tidak menguntungkan diri sendiri. Karena itulah orang sekarang ini tidak merasa canggung melakukan penipuan untuk mendapat untung. In order to win, we have to cheat. Untuk menang kita kena menipu. Jadi nilai kejujuran itu sudah dilanggarnya. Karena kejujuran tidak membawa kemenangan. Untuk menang terpaksa tipu, ya tipulah. Nah, jadi menang dengan menipu. Kan banyak orang menang dengan menipu. Itu sudah menjadi amalan golongan sekularis dan mereka tidak merasa takut apa-apa. Tak merasa berdosa, tak merasa bersalah, tidak merasa takut risiko ukhrawinya. Berbeda dengan orang yang beriman. Kalau untuk menang harus menipu, entah menang, tak apalah. Nah, macam saya. Kalau untuk menang harus menipu, entah saya lawan dengan orang. Saya dah banyak sangat orang nak melawan. Kita buatlah kerja lain. Walhal kalau dia menang karena menipu, maka segala perolehan hasil kemenangan menipu itu menjadi tidak halal. Berapa lama dia menikmati segala habuan hasil kemenangan yang diperoleh dengan menipu itu. Semuanya itu jadi halal. Jadi tidak halal. Apakah itu pernah terlintas di kepala orang-orang yang menipu ini? Apa dia tidak merasa dia makan barang haram? Meraih keuntungan dari penipuan. Dia tak merasa apa-apa sebab dia memang tidak concern. Wa anil akhirat ghafilun. Syarah ke demo ni pun habis hari dia je. Dengan semangat pragmatik utilitarian itulah mereka menafsirkan moral bahwa the essence of secularism is that morality, the essence of secularism is that
Morality should be based solely on regard to the well-being of mankind in the present life, to the exclusions of all considerations drawn from belief in God or in a future state. Dengan premis demikian, sekularisme berpendirian bahwa dunia ini mandiri, dunia ini self-sufficient, dalam arti tidak memerlukan wahyu, malah tidak memerlukan Tuhan. Dengan ungkapan lain, sekularisme merupakan percobaan membunuh Tuhan, sebagaimana yang terungkap dalam slogan God is dead, Tuhan sudah mati. Dari segi lain, sekularisme adalah manifestasi keangkuhan manusia yang menganggap dirinya, yakni akalnya, serba mampu. Dengan membebaskan dunia dari bimbingan wahyu, dari bimbingan agama seperti kehidupan duniawi, berarti kehidupan duniawi didominasi sepenuhnya oleh akal manusia, terlepas dari sebarang ikatan nilai dan hukum agama. Golongan yang merasa serba mampu dan serba tahu itulah yang ditempelak oleh Al-Quran. A'antum a'lamu amillah, a'antum a'lamu amillah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Jadi berlagak tahu di depan Allah, seolah Tuhan itu tidak tahu, dia yang lebih tahu. Sekularisme memang tampak seperti keunggulan, seperti mengunggulkan manusia sampai membunuh Tuhan tadi. Semangat itulah yang konon menjiwai aliran humanisme. Namun demikian, implikasi dari penolakan terhadap agama, manusia pada hakikatnya telah kehilangan dimensi rabbaninya sebagai makhluk istimewa yang menerima hembusan ilahi atau an-nafkhul ilahi. Manusia dilihat hanya sebagai makhluk biologis semata-mata, tanpa kekudusan unsur rabbani, tanpa martabat hamba dan khalifah Allah. Dengan demikian, manusia seringkali dilayani tanpa rasa hormat sebagaimana semestinya sebagai makhluk mulia. Itulah kontradiksi yang wujud dalam sekularisme itu. Sepintas lalu tampak seperti mengunggulkan manusia, tapi hakikatnya dia merendahkan manusia dengan menanggalkan aspek atau unsur rabbani diri manusia itu. Manusia jadi makhluk fisikal semata-mata yang dilayani sebagai makhluk fisikal, itu saja. Karena itu manusia tak dihormati sebagai makhluk mulia. Manusia boleh diperlakukan seenaknya, semau-maunya. Kadang-kadang lebih memuliakan hewan dari manusia. Kalau di England di mana-mana kan nampak orang memuliakan anjing lebih dari manusia. Ya, waktu saya ke London mana lah dulu selalu dipesan oleh orang-orang kita yang di sana, Dr. Ridwan, Dr. Hasan Basri, Ustaz katanya kalau nampak orang bawa anjing katanya, biar langko tuannya jangan langko anjingnya. Sebab kalau langko anjing dia tuh samanya, kok langko orangnya excuse me selesai. Jadi manusia itu dianggap remeh saja. Dianggap sebagai mengukur manusia ini hanya dengan statistik. Berapa ramai penduduknya, lebih atau kurang. Boleh dilebihkan, boleh dikurangkan. Bila nak mengurangkan manusia, sedang aja. Cepat kelahirannya, habis. Jadi diperlakukan manusia itu begitu rupa. Kalau perlu banyak, perbanyak dengan macam-macam lah. Dikelun di mana-mana, tidak apa-apa kan. Dikelun nih. Saya nak bagi warning orang Jawa sebut betul-betul. Kelun bukan kelon.
sikap dualistik sekularis. Sekularis yang melampau memang anti agama, menolak agama. Sementara sebahagian yang lain tidak menolak agama secara total, tetapi membataskan peranannya hanya dalam urusan ritual dan kehidupan pribadi. Dengan demikian, kehidupan sosioekonomi politik dibebaskan sepenuhnya dari pengaruh dan kawalan agama. Itulah yang dimaksudkan dengan ungkapan berikan milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Addi ma li kaisar wa ma lillahi lillah. Render unto Caesar what is Caesar's, render unto God what is God's. Yang dikatakan, kata-kata ini disebut oleh Isa al-Masih. Tapi para ulama Islam meragukan kebenaran periwayatannya. Apakah benar Nabi Isa pernah berkata begitu? Jadi untuk milik kaisar bagi para kaisar, milik Allah bagi para Allah. Inilah yang namanya dualistik. Dalam konteks masyarakat Kristen Barat, ini memang ada justifikasinya, tetapi sama sekali tidak relevan dalam konteks Islam. Ajaran Tauhid tidak mengenal dasar dualisme, milik kaisar dan milik Allah. Segalanya adalah milik Allah, termasuk kaisar, dan semua yang dimiliki oleh kaisar adalah milik Allah. Malah manusia dan seluruh hidupnya adalah milik Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Islam adalah agama sempurna dengan ajarannya yang mencakupi seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang sosioekonomi politik. Tidak ada bidang yang terlepas dari kawalan dan bimbingan ajarannya. Dengan demikian, ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah harus diterima sepenuh dan seutuhnya. Mengenepikan peranan dan petunjuk agama dari apa jua bidang kehidupan berarti menolak sebahagian dari agama. Sekularis jenis ini jelas termasuk golongan yang beriman dengan sebahagian daripada Alkitab, tapi menolak sebahagiannya dengan segala risiko. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kamu beriman dengan sebahagian Alkitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripada kamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak cuai dengan apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah 85. Ini saudara sekalian, sikap dualistik, menerima sebahagian, menolak sebahagian. Satu sikap yang penuh dengan kontradiksi, yang melahirkan split personality yang tak dikenal dalam Islam. Karena itulah istilah sekuler itu sendiri tidak ada dalam bahasa-bahasa Islam. Karena hakikatnya memang tidak ada, faham itu memang tidak ada, karena itu istilahnya pun tidak ada. Mana ada istilah Melayu untuk sekuler? Tidak ada, karena konsep itu tidak ada dalam bahasa-bahasa Islam. Seperti tidak ada istilah rambutan, tidak ada istilah durian, tidak ada istilah tempe dalam bahasa Inggris. Kenapa tidak ada? Miskin sekali bahasa Inggris, tempe pun tidak ada. Bukan pasal miskin, pasal ia tidak ada dalam, tidak dikenal oleh orang Inggris. Demikianlah sekuler, tidak ada dalam bahasa-bahasa Islam karena konsep itu memang tidak ada. Hanya sekarang ada istilah ilmani yang selalu disalah tafsir sebagai berakar dari perkataan ilmu. Jadi sekularisme ilmania itu selalu
atau kadang-kadang ditarifkan, ditanggapi sebagai keilmuan. Walhal ilmani bukan di perkataan ilmu, di perkataan alamani, dua alam. Alam, alamani, ilmani, almanah. Di dua alam, dualistik. Ada juga orang-orang yang berhujah bahwa sekarang kita tak boleh pakai hukum Tuhan di dunia. Buktinya apa alasannya? Alasannya kan jelas dalam Al-Fatihah disebut Tuhan itu Maliki Yaumiddin. Tuhan itu Raja Hari Pengadilan. Maknanya Tuhan tidak merajai sekarang, nanti kiamat baru berkuat kuasa hukum Tuhan. Waktu itu Tuhan merajai hari itu Maliki Yaumiddin. Kan tidak ada ayat Tuhan Maliki dunia. Maliki Yaumiddin. Dan Yaumiddin bukan sekarang. Nah, kalau begitu, nak letak di mana ayat-ayat tentang kewajiban menghukum orang dengan adil, memerintah dengan adil, melaksanakan hukum Tuhan? Di mana? Tak kena di akhirat nanti baru nak dilaksanakan. Itu berarti pembatalan sebahagian besar dari kandungan Al-Quran. Jadi begitulah saudara sekalian. Perbincangan selanjutnya saya bawakan beberapa ayat yang mengandungi bayangan tentang variasi sikap golongan sekularis, baik yang melampau maupun yang moderat, dan sekaligus petunjuk bagaimana menyikapinya. Yang pertama ayat dari surah Al-Mumtahanah, ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kalau orang-orang ini tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, bolehlah berbuat baik dengan mereka. Ayat ini yang boleh digunakan untuk menjustifikasikan Anda mengundi calon-calon bukan Islam. Dulu-dulu kita ditakutkan dengan ayat, ya, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang mukmin tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Itu dijadikan fatwa haram mengundi calon bukan Islam. Agaknya mufti ini belum jumpa ayat ini. Ayat ini mengizinkan kita membuat perundingan, bekerja sama, membuat understanding. Dia sokong calon kita sokong calon dia. Ya. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhriju min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tetapi yang dilarang oleh Allah itu ialah kalau mereka, ya, kalau mereka memerangi kamu, kalau mereka mengusir kamu, atau menolong orang memerangi kamu, mereka ini, ya, dilarang, ya, kamu menjadikan sebagai kawanmu, antawallauhum wa mayan, ya,
antawallahum wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun. Orang-orang ini tidak boleh jadikan kawan. Jadi ada dua variasi sikap di situ terhadap orang-orang seperti itu. Entah namanya sekularis, entah namanya kufar, entah namanya musyrikin, tapi sikap mereka begitu dan begitu pula lah kita melayani mereka. Dan akhir sekali saya bawakan dari surah Al-Qalam. Dari surah Al-Qalam, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang disebut sebagai al-mukadzibin, sebagai orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mempersenda agama Allah. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Ayat ini menyebut fala tuti', kemudian ya selepas ayat 8 fala tuti' itu pada ayat 9 wala tuti'. Diulang perkataan fala tuti' wala tuti'. Jangan ikut, dua kali disebut itu. Tafsirkan aja lah apa makna jangan ikut itu. Jangan ikut. Itu bahasa bakunya. Di Terengganu nak pakai apa itu terserah. Kalau orang Terengganu jangan pakoh. Itu terserah, itu dialek. Itu dialek. Ya, bakunya jangan ikut aja. Fala tuta'il mukadzibin, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tak percaya dengan ayat Allah atau mempersendakan agama Allah atau mempersenda Nabi Allah. Nabi tak cukup janggut, tak ada jilat. Kan itu seperti menolak ayat Tuhan, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kan jelas ayat Al-Quran itu menyebut bahwa ketika tahallul Nabi dan orang-orang pengikut-pengikutnya melakukan muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, mereka cukur rambut mereka dan sebahagiannya tidak cukur tapi potong saja. Macam mana boleh kata tak cukur, tak ada jilid dan sebagainya? Jilid cap wire tu memanglah tak ada orang kali. Tapi cap lain banyak. Cap unta, cap bob banyak. Yang namanya jilid bukan cuma yang cap wire saja. Waddu law tudhinu fayudhinu. Ini sikap mereka. Mereka tidak kompromi selagi kamu tidak berkompromi. Dia tunggu kamu kompromi dulu, baru kami nak kompromi. Karena mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak kepadamu. Ini rupa-rupanya. Yang tidak redha dengan kita itu bukan cuma al-Yahud wal Nasara. Ayatnya menyebut lan tarda ankal Yahud wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi itu bunyi ayat itu. Tapi maksudnya itu bukan cuma Yahudi dan Nasrani yang tidak akan rela dengan agama kamu, konsisten dengan agama kamu, tapi juga la yarda ankal aymaniyun hatta tattabi'a millatahum. Orang ini tidak akan kompromi kecuali kamu dulu kompromi. Lalu kemudiannya, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Yang namanya halaf itu kathirul half. Orang yang banyak bersumpah.
Atau kalau dia tak sumpah, dia selalu paksa orang sumpah. Membudayakan sumpah. Sedikit sumpah. Kenyataan bersumpah. Apa penyakit orang-orang ini? Ini orang sakit sebenarnya, orang yang berbudaya sumpah. Yaitu insan ghairu shadiq. Manusia yang tidak dapat dipercaya. Dan dia tahu, dia tak boleh dipercaya. Karena itu untuk orang percaya, dia perlu bersumpah. Karena dia tahu orang tak percaya dia, maka dia bersumpah supaya orang percaya. Sebenarnya bukan saja orang tak percaya ke dia tak percaya ke dia. Jadi ini orang yang banyak bersumpah, mungkin dia sendiri tidak, tapi dia membudayakan sumpah itu. Yaitu penyakit orang-orang yang sudah kehilangan credibility. Sehingga bersumpah, orang tak percaya. Apa lagi? Nah, tak tahulah. Kalau dah sumpah orang tak percaya. Kalau sumpah ulo, ya, sumpah aku tak makan katak. Siapa nak percaya? Ya. Wala tuti' kulla halafin mahin, jangan engkau ikut orang-orang yang apa terjemahannya tadi? Yang setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Halafin mahin, yang hina. Orang yang hina, orang yang tidak menghormati dirinya sendiri. Tak jaga kehormatannya. Dia tak pandai jaga cara penampilannya, ya. Dia sebut perkataan-perkataan yang tak patut disebut. Itu kan menghina dirinya sendiri. La yahtarifu nafsah. Orang yang tak menghormati dirinya sendiri, lalu orang pun tidak menghormatinya. Yang namanya kehinaan, orang itu hina, artinya pada dirinya itu melekat satu ciri, satu sifat kehinaan. Kehinaan itu adalah sifat diri, sifat kejiwaan, sifat nafsiyah yang melekat pada diri seseorang. Dan bila sifat itu melekat pada dirinya, ia tetap melekat dan tak dapat ditutup walau dengan selindung apapun, baik selindung itu berupa pangkat atau kekayaan atau kedudukan atau apapun. Selagi sifat itu masih melekat pada dirinya, maka dia mahin walaupun dia punya segala-gala. Segala-gala yang dimiliki itu tak dapat menutup, ya, mahana, kehinaan yang ada pada dirinya. Ini bukan boleh tutup-tutup, tak boleh. Pano boleh tutup. Tapi yang namanya mahana, yang namanya kehinaan, ya, kehinaan karena dia tidak adil, kehinaan karena dia zalim, kehinaan karena dia kehilangan kemanusiaan, kehinaan karena dia tidak telus, kehinaan karena dia rasuah, ini tak dapat ditutup dengan baju berlapis-lapis. Itu yang namanya kehinaan. Sebaliknya yang namanya kemuliaan atau izzah juga sifat nafsiyah, satu sifat kejiwaan yang apabila menghiasi diri seseorang, maka dia tetap tetap tampak kemuliaannya itu walaupun dia tidak punya apa-apa. Walaupun dia miskin, ya, dia kelihatan dhaif, tak punya apa-apa. Tapi kalau dia punya sikap pemurah, penyayang, sikap adil, bertimbang rasa, berperi kemanusiaan, dia tetap mulia walaupun tak berjawatan apa-apa. Ya. Walaupun dia tak bergelar yang berhormat,
tidak diberi gelar yang berseri-seri. Tapi kalau memang dia itu punya nilai-nilai yang baik, maka dia mulia, walaupun tidak dihiasi pangkat, bintang atau apapun. Walau tinggalnya di mana sekalipun. Orang hina duduk dalam istana tetap hina walaupun duduk dalam istana. Yang duduk di istana bukan semuanya mulia, bukan semuanya raja. Kan hamba abdi juga duduk di istana. Kucing juga ada di istana. Kucing istana kan. Kemudian hammazim masya'im binamin. Yang namanya hammaz ialah orang-orang apa? Yang suka mengaibkan orang, yang banyak mencela, yang kesana sini menyebar fitnah. Hammaz yang mengaibkan orang, baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat. Sama ada orang itu hadir atau orang itu tidak hadir. Yu'aibun nas bil qawli wal isyarah fi hudurihim aw ghaibatihim. Mengaibkan orang sama ada dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan pidato, atau dengan isyarat. Ya, dengan isyarat tangan atau dengan isyarat mata atau isyarat mimik muka. Sama ada orang itu hadir atau tidak hadir. Kalau tidak hadir, lagi sedap mengaibkannya. Boleh berjam-jam, bantai orang itu tak ada. Coba kalau ada, berdepan, tahulah dia. Jadi itu yang namanya hammaz. Ya, yang banyak mencela, yang dalam ayat ini diterjemahkan sebagai yang kesana sini menyebar fitnah. Ke darat, ke bawah, ya, menyebar fitnah. Itu kalau rajin, tak rajin bercakap aja melalui media-media, tak payah kemana-mana. Tapi fitnahnya tersebar juga ke sana dan ke sini. Selanjutnya, masya'im binamin. Yamshi bainan nas bima yufsidu qulubahum wa yaqta'u silatahum wa yadhhabu bimawaddatihim. Yang kesana kemari menabur fitnah, melaga-lagakan orang, manna'in lil khair, yang menghalang orang berbuat baik, yang banyak menghalangi perbuatan baik, menghalangi perbuatan baik, ya. Yang berdakwah, menafsirkan Quran, itu dihalanginya. Nah, tapi kalau mabuk-mabuk hari ini nyambut Allah baru, biarkan aja. Nah, itu kan manna'in lil khair, mu'tadin athim. Mu'tadin yang melampaui batas, mutajawiz zil haqqi wal adl, melanggar batas-batas keadilan dan kebenaran. Athim yang banyak dosa, yartakibul ma'asi hatta yahiqqa alaihi al-wasf al-thabit athim biduni tahdid li naw'il asam allati yartakibuha. Kalau dosa itu namanya ism. Orang yang melakukan dosa athim. Di sini tak disebut dosa apa yang dia buat. Ya. Tapi yang jelas di sini ialah bahwa dosa-dosa itu sudah menjadi cara hidupnya. Membuat dosa itu sudah menjadi gaya hidupnya. Sudah sebati, hari-hari buat dosa sehingga melekat sifat athim.
orang yang berdosa. Jadi sifat asim itu untuk semua lah, semua dosa yang dia buat, dan tak perlu disebut satu-satu dosa apa, karena semua dosa dia buat. Kalau dah buat satu dosa yang besar, apa halangannya untuk dia melakukan dosa besar yang lain? Yang orang jadi takut ni takut nak mula je. Kan? Kita tak pernah buat, nak mula buat itu yang nak buat ke tak buat, nak buat ke tak buat. Tapi kalau anda sudah buat sekali, dua kali, tiga kali, apa halangannya untuk anda berbuat untuk kali yang keempat dan kelima? Nah, itu yang maksudnya orang yang bersifat asim, orang yang dah sebati dengan dosa-dosa sampai melekat di gelaran asim itu. Ya. Orang digelar dengan gelaran itu berarti itu sudah menjadi wataknya, pribadinya. Melekat betul. Kalau disebut seseorang itu namanya Osman Botol misalnya, ya, maksudnya udah dia, ya, dia mah kaki botol betul, tak kira botol apa gitu. Bukan cuma botol kecap, botol apa saja. Nah, kalau disebut dia itu siapa? Dia itu kasino. Kan di Indonesia kan ada seorang pelawak namanya kasino. Ya, entah namanya betul siapa saya mungkin tidak tahu. Tapi orang panggil dia kasino. Maknanya memang dia itu orang kasino. Dulu di kasino berjudi gitu. Apa juga jenis judinya? Nah, agaknya dia pun tak jumpa ayat judi juga lah. Ada orang menggunakan ayat Quran ya, untuk minum arak, untuk berjudi, sebab ayat Quran menyebut spesifik yang haram itu innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya arak dengan alif lam di situ. Alif lam maknanya dia definitif. Gitu. Yeah. The gambling maknanya the kind of gambling yang practice by the Arab. Yang itu aja, yang lain tidak. Al-khamr ada alif lam di situ. Maknanya the kind of liquor consumed by the Arab. Yang itu aja. Yang brandy, yang whisky itu tak termasuk al-khamr. Oh gitu hujannya. Karena Quran jelas cuma dikata al-khamru wal maisir, dia tak sebut wal khamru wal brandy wal whisky. Tak ada yang itu. Jadi kalau nak pakai hujah begitu, betul lah. Yang dalam Quran al-maisir, yang judi digenting tak ada. Manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullin ba'da dzalika zanim. Utul itu sejumlah sifat. Kasar, kaku. Ya. Al-la'im, yang hina dan dibenci orang, yang orang tak suka lah. Di sini disebut kaku dan kasar. Kalau dalam bahasa tidak bakunya, busuk punya orang. Busuk punya orang. Zanim, yang terkenal dengan kejahatannya, ishtahar wa urifa bainan nas. Ya, yang memang dah terkenal lah di kalangan orang ramai, ya, tentang kejahatannya. Memang known. Sebut nama itu je, orang tahu dah. Dia tu kan, maknanya dah tak payah sebut dah, orang dah tahu tentang kejahatannya itu. Sanasimuhu 'alal khurtum. Untuk kita, fala tuti', jangan ikut orang-orang ini. Untuk Tuhan berjanji sanasimuhu 'alal khurtum, kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Di orang ini hidungnya itu disebut belalai. Tuhan tak sebut hidung dia. Tuhan sendiri tidak sebut hidung orang itu sebagai hidung. Tuhan sebut
nanti aku bagi tanda belalainya. Khurtum ini kalau mengikut takrifnya seperti disebut oleh para mufassirin, khurtum selain pada belalai, belalai gajah, khurtum juga disebut tarfu'an fil khinziril barri. Yaitu hidung babi darat. Jadi bila disebut sanasimuhu 'alal khurtum, kata ahli-ahli tafsir, ja'ala anfahu khurtuman ka khurtumil khinzir. Tuhan akan jadikan hidungnya, belalainya itu seperti hidung atau belalai makhluk tadi. Itu yang dibuat oleh, yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ucapkan kepada Dr. Siddiq Fadil. Ini ada beberapa pengumuman ayah mertua saudara Muhammad Yunus Aminuddin. Ustaz Siddiq Fadil, silakan. Nah, anak harap kalau boleh cepatlah. Kita jangan buang masa. Nanti dekat nak habis baru nak soal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Ustaz Siddiq Fadil, saya sekadar nak bertanyakan tentang soalan sekularisme. Bagaimana yang disebut oleh Ustaz tadi, sekularisme sebagai satu konsep lahir agak lewat, iaitu pada zaman pertengahan, medieval age di barat begitu. Sedangkan perbincangan kita pada malam ini ialah perbincangan Al-Quran. Jadi seolah-olah kita cuba mengambil konsep sekularisme itu dan cuba mencarinya daripada perspektif Al-Quran. Jadi kemungkinan sekularisme yang difahami sebagai konsep yang bagi saya mungkin lebih complicated, lebih rumit, ataupun sebagai satu ideologi berbanding dengan pahaman Al-Quran tentang contohnya golongan-golongan yang disebut oleh Ustaz tadi, yang contohnya wabil akhiratihum ghafilun contohnya. Itu kan agak clear, agak jelas. Maknanya kalau dia tidak prihatin tentang hari akhirat, maka itulah bagi kita sekular begitu. Jadi saya sekadar nak melontarkan bagaimana agaknya kita mampu menghadapi golongan sekular yang lebih rumit pemikirannya sekarang ini, lebih-lebih lagi yang memahami sekular sebagai satu ideologi, dengan berpandukan kepada contoh-contoh Al-Quran yang caranya lebih direct gitu. Saya harap saya dipahami lah. Wallahualam. Saya buka lagi satu soalan sebelum kita tutup. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saya soalan saya Ustaz. Isu bahasa baku dari pandangan sekularis dan Islamis. Boleh tak?
Ya, di bawah tajuk konflik Islamis sekularis, kita boleh sentuh apa saja. Ya, misalnya nasi lemak berdasarkan pandangan sekularis dan Islamis. Ya. Tapi memang, ya, takdirnya betul orang tanya tentang nasi lemak. Ya. Perbezaan pandangan seorang sekularis dengan seorang Islamis terhadap nasi lemak memang berbeda. Kalau sekularis hanya melihat nasi lemak itu hasil olahan manusia, ya, yang hasil dari proses dunia dan tak dikenal memang dengan rezeki pemberian Tuhan dan sebagainya, dan dia tak perlu bersyukur. Tapi seorang Islamis, dia melihat nasi lemak, dia akan berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Dia tengok nasi lemak sebungkus tu, dia akan sadar, ini anugerah Tuhanku yang untuk menguji aku bersyukur atau tidak. Jadi saya dah kata tadi bahawa sekularis dengan Islamis takkan sama pendiriannya bila menghadapi apa isu pun. Jadi soal tadi, yang soal pertanyaan pertama tentang sekularisme yang lebih complicated, yang mungkin berhujah dengan hujah-hujah keislaman, sekularisme yang tumbuh dari dalam masyarakat Islam sendiri, yang didukung oleh orang-orang yang conversant dengan ajaran Islam dan ayat-ayat Al-Quran. Apakah begitu, Saudara Farid? Maksudnya begitu? Antaranya? Antara. Okey. Saya katakan tadi bahawa fenomena sekularistik itu sudah ada zaman Greek. Zaman ahli falsafah Greek misalnya sudah berlaku, desakralisasi ilmu sudah berlaku waktu itu. Kalau ditelusuri sejarahnya, dan bukan pada hanya selepas abad pertengahan. Tapi dia belum bernama ketika itu aja. Realitinya ada, nama belum diberi. Macam tasawuf di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat sudah ada, nama belum diberi. Al-Quran memang tak sebut sekularis secara jelas dengan istilahnya sekali, tetapi bagaimanapun dia mesti termasuk dalam mana-mana ayat atau golongan yang diberikan sifat-sifat oleh Al-Quran. Jadi kita memasukkan sekularis ke dalam golongan-golongan yang disebut oleh Al-Quran berdasarkan sifat-sifat mereka. Ada sekularis yang menolak agama sama sekali, itu ada ayat untuk mereka. Ada sekularis yang tidak menolak tapi membataskannya, ada ayat yang relevan untuk mereka. Ada sekularis yang dualistik, ada ayat untuk yang relevan untuk mereka. Jadi Al-Quran itu memberikan garis-garis dasar untuk mengenal manusia berdasarkan ciri-ciri mereka. Soal namanya itu tidak penting. Begitulah cara kita melihat fenomena sekularisme itu. Dan kalau nak diikutkan perbincangan sekularisme itu kan di kalangan para pembahas sendiri tak ada kesepakatan tentang makna sekularisme yang diijmakkan. Berlaku perdebatan-perdebatan yang sangat panjang dan melelahkan gitu. Tetapi yang kita bahas di sini ialah Islam dan sekularisme.
yang menurut observation sarjana-sarjana yang besar-besar mengatakan itu masalah barat sebenarnya, bukan masalah kita. Jadi kalau masyarakat Islam nak diobati dengan sekularisme, berarti kita memberikan obat kepada penyakit yang tidak ada kaitan dengan obat itu. Umat Islam tidak mendeриtai penyakit itu. Jadi mengobatinya dengan sekularisme itu bukan pengobatan yang betul. Salah obat. Cuma memang benar bahwa dalam kalangan Islam ada yang menjustifikasikannya, baik di dunia Arab maupun di dunia Melayu. Kalau di dunia Arab ada orang seperti Ali Abdul Razik, seperti Khalid Muhammad Khalid yang kemudian yang menarik balik pendapatnya, dan yang baru-baru ini juga ada ya, yang saya kumpulkan tulisan-tulisan mengenainya, yang termasuk juga yang didebat oleh Dr. Imarah ya, Suqutul Almaniyin. Dan selain itu di barat, orang-orang Islam di barat seperti Muhammad Arkun juga membuat tinjauan semula terhadap sekularisme yang nampaknya macam dia bersikap agak positif terhadap sekularisme. Jadi dalam dunia pemikiran Islam sendiri terdapat variasi pendapat. Kalau di Indonesia ada Nurkhalis Majid yang pada tahun 70-an pernah menganjurkan sekularisasi, yang bila didebat orang lalu dia mengatakan yang dia maksudkan sekularisasi itu bukan sekularisme. Dia tidak bermaksud sekularisasi itu menerapkan paham sekuler. Jadi hujah-hujah yang membingungkan. Yang tadi saya sebut Tuhan itu Malik Yaumiddin, itu dia juga yang berhujah begitu. Lepas itu dia mengatakan sepatutnya dia tidak menggunakan istilah itu. Istilah itu agak menirukan, yang dimaksudkan lain. Yang dimaksudkan adalah disakralisasi. Maknanya jangan mensakralkan alam. Jangan menganggap ada tabu dalam alam ini. Maksudnya sekularisasi itu menduniakan hal-hal yang memang sifatnya duniawi, gitu. Itu yang kitakah yang tak paham atau dia yang bingung? Tapi yang jelas, setiap pendapat yang sekularistik itu setakat ini ya sudah didebat orang, ya. Masing-masing punya lawan, maknanya telah dijawab. Ya. Baik di dunia Arab maupun di dunia Melayu. Kalau di dunia Arab, ya, orang-orang seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali, Dr. Muhammad Imarah adalah orang-orang yang dengan gigih menangani sekularisme itu. Demikian juga di dunia Melayu, bila Nurkhalis mengutarakan pendapatnya itu, bangkitlah orang-orang seperti Pak Rashidi, almarhum Endang Saifuddin Ansari, Abdul Qadir Jelani, yang mendebat poin demi poin. Ada orang yang menjawab begitu aja secara umum, tapi kalau Saifuddin Ansari, dia menjawab hujah-hujah Nurkhalis itu poin demi poin. Itu Anda ikutilah dia punya perdebatan itu. Saya sudah mengikutinya sejak 25 tahun, dah penat. Nak baca yang lain pula lah. Nak baca yang globalisasi, postmodernism, yang itu dah penat. Banyak sangat dah saya mengikuti perdebatan seperti itu. Tentang baku tak baku ini, saya tidak tahu sama ada
persoalan ini perlu dibahas dari sudut sekularis atau Islamis. Mungkin ada pilihan lain gitu. Ada pilihan lain untuk kita melihatnya, pertentangan di antara bukan sangat Islamis dengan sekularis, tapi antara yang tahu dengan yang tak tahu. Yang jelas penolakan terhadap pembakuan itu dibuat secara tidak tahu, ya, tanpa kertas data maklumat yang ilmiah dan lengkap. Tidak berasaskan kepada penyelidikan yang mendalam. Dan cara mereka mengungkapkannya pun cukup tidak meyakinkan. Yang ditolak macam sebutan baku, tapi yang ditentang bahasa baku. Jadi sebutan baku dengan bahasa baku pun tak tahu perbedaannya. Apalagi konsep pembakuan itu sendiri. Menolak pembakuan berarti menolak standardization. Apakah tidak perlu standardization? Pembakuan itu hanya ganti, istilah ganti kepada istilah standardization yang pernah kita pakai dulu. Dulu kita pakai standarisasi. Keinggrisan, lalu kita tukar pembakuan. Bunyi sebutan itu hanya salah satu aspek. Hanya salah satu aspek dari proses pembakuan yang menyeluruh, termasuk penyeragaman sebutan, penyeragaman ejaan, penyeragaman tata bahasa, penyeragaman laras bahasa, dan macam-macam lagi. Kalau menentang baku berarti menentang penyeragaman tata bahasa, menentang penyeragaman ejaan, menentang semua jenis penyeragaman. Kan itu suatu yang terlalu tolol bagi saya. Kalau nak ditinjau dari segi Islam, Islam sangat menekankan pembakuan. Apakah Al-Quran itu bukan suatu jenis pembakuan? Al-Quran itu baku. Bahasanya, tata bahasanya, dan semua orang harus membaca Al-Quran sebagaimana semestinya. Tidak boleh orang Syria, orang Irak, orang Mesir baca ikut dialek. Tak boleh. Al-Quran mesti dibaca secara baku. Kalau orang Mesir menyebut jim itu dengan g, Jamal jadi gamal, dia tak boleh baca Al-Quran dengan jumpa jim aja g terus. Tak boleh. Itu tidak baku. Mana pernah ada qari menyebut walakum fiha gamalun hina turihun wa hina tusrahun. Mana ada qari yang begitu? Orang Mesir sebut qaf itu dengan hamzah. Abdul Qadir dikata Abdul Adir. Mana pernah ada qari dari Mesir membaca Inna Allah ala kulli syai'in adir. Mesti baku qaf. Al-Quran adalah pembaku, itu dibakukan. Dia pilih dialek Quraisy itu sebagai standar, dan yang lain harus tunduk kepada standar ini. Pembacaannya, tulisan juga dibakukan. Rasam Osmani. Jadi idea pembakuan itu idea yang sangat mendapat tempat dalam pemikiran Islam demi penyatuan, demi perpaduan. Jadi dalam konteks Malaysia dengan segala macam dialek, dengan segala macam
sukunya, patut ada pembakuan. Kalau tidak, susah. Susah orang Kelantan nak berpisah dengan orang Kedah misalnya. Kalau tidak baku, payah tau. Menantu sama menantu itu barangkali tak apalah, dia jumpa di UKM, jumpa dalam Abim ni, bahasanya samalah. Macam mana dengan mentua dia? Orang Kedah yang beli telur basuh ayak pancong apa nama ni, dengan orang Kelantan yang makan tepung. Tepung di Kelantan maksudnya apa? Kuih. Tepung tu kuih. Tak. Bagaimana kalau mentua Kedah ini pesan belikan tepung kepada mentua yang Kelantan? Apa akan dibelinya? Dia akan belikan kuih untuk misal ini. Kan kacau dia buatnya. Jadi itu tidak ada pembakuan makna. Pembakuan ejaan, pembakuan soal sebutan, soal sebutan. Apa sangat yang anti A di hujung ni? Apa lidah Melayu tak boleh sebut A di hujung? Sejak berapa lama Melayu sebut bola tu bola? Tak pernah ada Melayu sebut bola. Bawalah Melayu dari seluruh dunia, suruh datang ke markas Abi ini, tunjuk, suruh dia baca nama asrama wanita. Ada tak yang baca asrama wanita? Termasuk orang Terengganu yang banyak sangat ni. Mana ada, oh ini asrama wanita. Mana ada Melayu sebut begitu? Jadi kenapa terlalu anti A di hujung? Satu yang tidak berasas sama sekali. Jadi budak-budak sekolah sekarang yang susah. Bagaimana cikgu nak ajar? Kalau SA tidak sah, YA tidak ya, kan payah jadinya. Seorang cikgu mengajar SA sah, YA ya, saya. Jadi cikgu ni macam mana ni? Kalau itu boleh berlaku, maka di Negeri Sembilan akan lain lagi. Di Negeri Sembilan akan lain lagi. KI ke era Kowo. Jadi karena itu saya mengatakan ini persoalan tahu tidak tahu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Kita sudah sampai pukul 11.16 malam. Jadi sebelum anda mau menutup majlis ini, pertamanya yang tadi yang ada dua berlaku insiden tadi, kalau boleh kita pungut dalam kilat untuk sedikit sebanyak dapat membantu sahabat kita yang dalam kesusahan. Dan yang keduanya, atas nama Jabatan Kuasa Pusat, mengucapkan setinggi-tinggi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah membentangkan kepada kita suatu tajuk yang amat berguna untuk kita sama-sama hayati selepas ini dan sama-sama memberi maklumat balik pada di peringkat negeri. Jadi sebab akhirnya kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim.